Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ferdianti dari Prodi Manajemen, mata kuliah Akuntansi Bisnis. Ingin menjelaskan hasil presentasi saya mengenai laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri ada beberapa, dan yang pertama di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih ataupun rugi bersih. Fungsi laporan laba rugi di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, bisa dijadikan bahan evaluasi keuangan, lalu untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan bisa juga untuk mengukur dan mengetahui kinerja atau performa perusahaan dalam suatu periode atau dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, juga bisa membantu perusahaan mengukur langkah perusahaan dalam periode selanjutnya. Nah, untuk unsur laporan laba rugi ini juga terdapat 4. Yang pertama itu ada pendapatan atau revenue. Biasanya unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Yang kedua ada beban atau expenses. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam satu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksi barang. Yang ketiga ada keuntungan atau profit. Nah, unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Dan yang terakhir ada kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya ini ada contoh laporan laba rugi ya dari PT Mitra Karya Perkasa periode 31 Desember 2001, di mana terdapat penjualan bersih senilai 200 juta, lalu ada HPP senilai 35 juta, sehingga laba kotornya itu bisa dikurang ya, menjadi 165 juta rupiah. Lalu terdapat juga beban usaha, terdiri dari beban produksi senilai 50 juta, beban upah karyawan senilai 30 juta, beban umum senilai 10 juta, sehingga di total untuk beban usahanya itu ada 90 juta rupiah. Nah, 90 juta ini bisa dikurang, maksudnya dari 165 juta dikurang 90 juta sehingga mendapatkan laba usaha 75 juta. Laba usahanya 75 juta. Ada laba sebelum pajaknya juga 75 juta, PPh 8 juta sehingga mendapatkan laba bersih senilai 67 juta rupiah. Ini dari 75 juta dikurang 8 juta ya. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau LPM adalah pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Laporan ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui informasi terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih pada periode yang ditentukan. Nah, fungsi laporan perubahan modal ini ada beberapa juga, ada 4 ya poinnya. Yang pertama, berperan sebagai pelengkap informasi untuk laporan keuangan perusahaan lainnya, lalu memberikan informasi tentang transaksi pembiayaan serta investasi yang masuk ke perusahaan, menunjukkan dana yang berhasil diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas modal yang telah ditanamkan investor. Untuk laporan perubahan modal juga memiliki unsur. Di sini cukup banyak. Salah satu yang pertama itu ada modal awal. Modal awal ini adalah saldo akhir yang diperoleh dari laporan keuangan pada periode sebelumnya.
Lalu ada keuntungan dan kerugian lain, pendapatan bisnis setelah semua pengeluaran operasional dan non-operasional dikurangkan selama periode akuntansi. Lalu yang ketiga ada pengaruh dari kebijakan akuntansi. Unsur ini merupakan penyesuaian pada cadangan pemegang saham di awal periode laporan. Ini dilakukan untuk menyajikan modal awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan akuntansi baru. Yang keempat ada pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Biasanya ini adalah efek koreksi atau kesalahan pada periode sebelumnya. Ini harus disajikan terpisah sebagai bentuk penyesuaian. Yang kelima ada modal investasi dari pemilik. Merupakan besaran modal yang didapat dari pihak pemilik modal pada satu periode. Dan yang keenam ada dividen, yaitu adalah bentuk catatan keuntungan rutin untuk pemilik saham yang harus diambil dari modal. Yang ketujuh ada withdrawal atau prefer atau penarikan modal. Ini dilakukan oleh pemilik bisnis untuk keperluan pribadinya. Dan yang kedelapan ada saldo yang ditampilkan kembali, merupakan nominal modal yang diperoleh dari pemegang saham di awal periode. Yang kesembilan ada perubahan pada cadangan revaluasi. Bentuk kerugian maupun keuntungan yang didapat dari revaluasi atau penyesuaian, perubahan ini diakui pada periode tertentu saja. Dan terakhir ada modal akhir, yaitu saldo cadangan modal dari pemegang saham di akhir periode pelaporan, seperti yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Dan di sini saya menampilkan contoh laporan perubahan modal di PT yang sama, yaitu Mitra Karya Perkasa periode 31 Desember 2001, di mana terdapat modal awal atau pembukaannya itu senilai 235 juta, ada laba bersihnya juga yang tadi di laporan laba rugi ya, senilai 67 juta, sehingga mendapatkan total ini ditambah, yaitu 302 juta rupiah. Tapi ada juga kerugian lainnya senilai 15 juta, lalu ada laba ditahan juga senilai 27 juta, dan efek koreksi senilai 3 juta. Sehingga totalnya 45 juta rupiah untuk kerugiannya. Nah, 302 juta rupiah dikurang 45 juta, ini mendapatkan modal akhir atau penutupan senilai 257 juta rupiah. Dan selanjutnya masuk ke neraca. Neraca ini yang terakhir itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu aktiva dan pasiva. Tujuannya sendiri dari neraca untuk akuntansi bisnis itu adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, komponen neraca ini tadi terdiri dari aktiva dan pasiva ya. Jadi aktiva mencakup semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva juga dapat berupa uang tunai, piutang, inventaris, investasi, dan aset lainnya. Aktiva juga dapat dibagi menjadi dua, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu mencakup aset yang dapat dengan mudah dicairkan dalam waktu yang singkat. Tapi sedangkan dengan aktiva tetap itu mencakup aset yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi sedangkan untuk pasiva itu mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan, di mana kewajiban meliputi dari hutang, pinjaman, dan kewajiban lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun, contoh neracanya di sini ada dua macam, yaitu ada yang bentuk staffel dan bentuk skontrol. Kalau yang bentuk staffel di sini hanya terdiri dari akun, saldo, debit, dan kredit. Ada kas senilai 53 juta di debit, lalu ada peralatan juga masuk ke debit juga senilai 10 juta. Tapi kalau untuk modal di sektor utang usaha ini maksudnya ke kredit ya, karena berupa pasiva, yaitu senilai modalnya di senilai 50 juta, utang usahanya senilai 5 juta. Dan untuk beban gaji masuk di debit, yaitu senilai 2 juta, pendapatan masuk di kredit senilai 10 juta. Sehingga totalnya menjadi 65 juta rupiah, balance antara debit ataupun kredit. Namun, kalau misalkan dalam bentuk skontrol, di sini laporannya
menjadi dua bagian, ada yang aktiva, ada yang pasiva, dan urut ke bawah ya. Jadi ada di sini untuk aktiva lancarnya itu ada kas, piutang, persediaan, total aktiva lancar itu senilai 95 juta. Lalu ada aktiva tetapnya juga disebut di sini ada peralatan senilai 12 juta, akumulasi penyusutan aset itu minus 1 juta, sehingga total aktiva tetapnya senilai 11 juta rupiah dikurang. Lalu untuk pasifanya di sini ada utang usaha senilai 30 juta, hutang gaji senilai 15 juta dengan totalnya 45 juta rupiah. Lalu ada ekuitas yang terdiri dari modal senilai 20 juta, laba ditahan 41 juta dan total ekuitasnya menjadi 61 juta. Total aktiva dan pasifanya dipastikan sama, di sini terlihat 106 juta rupiah ya. Terima kasih untuk presentasinya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.